itu mau 1000 kali pun saya bakal bilang, UIN SMA Banten ini adalah salah satu, pilihan pertama saya, salah satu beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah Australia atau Australian Award Scholarship dan lain Iya. sebagainya. Maka dari pendaftaran yang keempat kali, itu saya mendapatkan, kesempatan untuk melanjutkan studi melalui bantuan dana dari LPDP. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hasanuddin Muda, kembali lagi bersama Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bersama saya Siti Mulia Septiani Turedi, selaku host pada episode kali ini. Baik teman-teman semua, di episode kali ini kita bakal ngobrol hal-hal yang seru, yaitu terkait salah satu beasiswa yang menjadi agang bergengsi, juga menjadi impian para mahasiswa untuk studi lanjut, yaitu beasiswa LPDP. Di sini kita bakal ngobrol langsung terkait tips, kemudian bagaimana perjuangan seseorang untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, di sini kita juga udah kedatangan seorang narasumber, yang di mana narasumber ini beliau sudah lolos seleksi di beasiswa LPDP. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Halo Kak, selamat halo, siang. selamat siang. Oke Kak, sebelumnya mungkin Eee, bisa perkenalan diri dulu. iya, perkenalkan teman-teman, nama saya Hairul Fajri, tapi teman-teman di UIN dulu itu Iya, biasa panggilnya Mas Edward. Wah, itu Mas jauh Hendra. banget ya, tapi karena saya dulu jurusan bahasa Inggris. Oh iya. Jadi saya dari Tangerang, saya alumni, Tadris Bahasa Inggris UIN SMA Banten angkatan 18, Mmm, dan hari ini saya, alhamdulillah sudah diterima dan juga lolos dalam program double degree di Universitas Islam Internasional Indonesia dan juga University of Melbourne pada program Master of Education, dengan melalui beasiswa LPDP, wah seperti sangat itu. keren sekali ya Kak, Masya Allah, tepuk tangan. Oke Kak, apa sih, terima kasih ya sebelumnya Iya, karena sudah bisa sama-sama. menghadirkan diri ini di podcast untuk berbincang-bincang, terus sharing-sharing juga terkait beasiswa LPDP ini. Nah Oke. mungkin boleh cerita Kak, bagaimana sih perjuangan awal Kakak untuk meminati beasiswa LPDP ini? Mungkin sebelum, saya jelaskan bagaimana Mmm, perjuangannya itu saya mungkin mau mundur dulu sebentar oh ya boleh ke boleh. ketika waktu saya SMA mungkin. Jadi ketika saya SMA itu, waktu itu saya study tour dan waktu itu saya bingung banget ketika study tour dan menyusun laporan itu saya ditanya apa cita-citanya. Mmm, Nah, makanya ketika itu, karena para guru-guru, bilang bahwa salah satu pekerjaan yang paling mulia itu adalah guru atau menjadi iya, seorang pendidik. Jadi saya tulis apa yang kira-kira lebih, eee, bukan lebih tinggi, maksudnya lebih prestis lagi ketimbang guru. mmm, Jadi saya tulis dosen waktu itu. Jadi, oh iya, nah itu adalah, menjadi dosen itu adalah impian dari kecil yang sudah dirawat dari sejak masa SMA. Maka dari itu, ketika dulu itu saya mau masuk ke UIN, mmm, pilihan pertama itu yakni masuk ke jurusan bahasa Inggris. Karena memang gimana caranya saya mau jadi pengajar, iya, pengajar bahasa Inggris. Karena saya juga dulu termotivasi oleh guru bahasa Inggris saya, Bu Eliawati, yang dulu juga sempat bantu saya untuk masuk ke UIN. Jadi beliau kasih pembelajaran secara gratis. Nah, saya paham betul bahwa tanpa adanya perjuangan dari Bu Eli, bahkan, iya. waktu itu saya nggak bayar sama sekali. Itu harusnya saya nggak bisa masuk bahkan ke UIN Banten. Oh jadi Jadi karena bantuan mhm, dari Bu Eli juga gitu? jadi karena bantuan dari Bu Eli ini, alhamdulillah saya bisa masuk UIN Banten. Nah, dengan proses itu, saya berpikir bahwa, karena saya termotivasi juga oleh Bu Eli, saya ingin sekali menjadi seorang pendidik. Saya ingin Mmm, sekali menjadi seorang dosen, maka dari itu saya masuk TBI. Namun masalahnya, bahwa ya untuk melanjutkan pendidikan lagi, itu iya, karena, kita dari keluarga prasejahtera memang, belum bisa mungkin ya untuk membiayai pendidikan, lanjut apalagi S2 yang mungkin biayanya kira-kira biayanya lebih lebih tinggi ya dibanding S1 ya? dibanding S1. Nah, maka dari itu memang setelah lulus saya mengabdi dulu untuk,
menambah pengalaman karena saya jurusan bahasa Inggris, jadi saya mengajar bahasa Inggris dan pada akhirnya mengelola Yayasan Nisan Cita Bangsa. Itu Mmm, adalah satu lembaga yang khusus untuk mempersiapkan anak-anak generasi muda Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi, secara gratis, khususnya mmm, lewat, belajar IELTS. Jadi kita ngajar IELTS, ngajar bahasa Inggris. Nah, alhamdulillah setelah 3 tahun berlalu berkarir dan juga mengajar di Yayasan Nisan Cita Bangsa, eee, karena saya memiliki keinginan untuk mengembangkan Yayasan Nisan Cita Bangsa ini, nah maka, betullah bahwa satu-satunya jalan untuk menambah ilmu pengetahuan karena dulu saya belajar bahasa Inggris, belajar mengajar bahasa Inggris. Saya mmm. belum belajar bagaimana caranya mengelola lembaga bahasa Inggris kan. Oh iya, Karena saya bukan lulusan manajemen mhm, pendidikan. Nah, maka dari itu dengan alasan tersebut, itulah alasan saya mengapa saya pilih beasiswa LPDP dan juga mendaftar beasiswa LPDP. Dan mmm, kebetulan, eee, beberapa kali percobaan, pada akhirnya di pendaftaran yang keempat kali, itu saya mendapatkan, kesempatan untuk melanjutkan studi melalui bantuan dana dari LPDP. Jadi seperti itu kira-kira oke. itu Jadi bukan sedikit setelah tapi banyak panjang. percobaan kali mendaftar di Mhm, LPDP baru kali ini yang betul keempat betul. kali diterima gitu ya, Kak. Diterima. Tadi Kakak kan nyebutin bahwasanya Kakak itu keterima di Melbourne, Iya Australia. iya, Nah, betul. kenapa Kakak memilih di negara itu dari banyaknya pilihan negara? Iya, jadi, Kalau boleh tahu? ada beberapa hal ya yang Iya, melandasi kenapa waktu itu saya milih Melbourne University. Itu yang pertama adalah bahwa, saya melihat bahwa salah satu English speaking country mmm, atau negara yang menggunakan bahasa Inggris dengan, kira-kira kualitas pendidikan yang begitu bagus, iya, yang dekat dengan Indonesia mhm, adalah Australia. Dan oke, memang, eee, kalau kita pahami bahwa salah satu negara yang bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang pendidikan, yang memiliki track record, eee, kerjasama di bidang pendidikan itu adalah salah satunya Australia. mmm, Jadi memang atas dasar, sejarah yang sudah dibangun antara kedua negara ini, maka dari itu, saya mikir, "Gimana kalau saya kuliah aja di Australia?" iya, Gitu. Karena memang, banyak program-program yang memang ditargetkan untuk, pengembangan Indonesia dari bantuan-bantuan dari Australia, termasuk, salah satu beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah Australia atau Australian Award Scholarship dan lain iya, sebagainya. Maka dari itu dengan alasan tersebut, ya saya kira itulah kenapa saya pilih Australia. Tapi di situ balik lagi, ketika saya memilih kampus, iya, itu saya memilih University of Melbourne, itu karena memang ada beberapa alasan. Yang paling pertama karena saya nanti akan menjadi peneliti. iya, Setelah saya cari, itu ternyata University of Melbourne itu bahkan per hari ini tuh ranking 22 dunia, jadi sangat bagus sekali dan juga, mereka itu terkenal dengan iklim risetnya yang benar-benar, bagus. Output mmm, risetnya itu yang benar-benar bagus. Karena memang, menjadi seorang peneliti dan juga pengajar itu membutuhkan skill riset yang mumpuni. Maka dari itu saya berpikir untuk, ya kenapa enggak gitu kita iya, pilih Melbourne University. Karena memang Melbourne itu salah satu atau bahkan, universitas nomor satu di Australia. Jadi itulah, yang melandasi kenapa memilih Melbourne University iya, dan itu saya daftar di Melbourne itu sekitar, dari awal LPDP, percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat, iya. Melbourne University. Tapi kebetulan banget ketika di pendaftaran yang keempat ini ada program baru dari LPDP yang mana double degree. Oh bisa? Oh, Jadi, eee, ya itu mungkin karena, ada satu universitas iya, sebenarnya di bawah Kemenag, yakni Universitas Islam Internasional Indonesia, yang itu adalah universitas yang kayaknya baru 5 iya, tahun berdiri dan khusus untuk S2 dan S3 aja. Nah, karena ini adalah kampus Islam internasional pertama di Indonesia, jadi mereka sedang gencar untuk mencari partner kolaborasi untuk pengembangan kampus dan lain sebagainya. mhm, Maka, ketika kemarin pas banget nih, ada di jurusan Master of Education itu yang dia kerjasama dengan University of Melbourne, jadi ya udahlah kenapa enggak kita ambil double degree, ternyata rezekinya di situ. Jadi karena 3 kali kemarin itu daftar di Melbourne, nggak dapet-dapet, iya,
pas waktu daftar double degree malah rezekinya di situ, malah dapat. Jadi nanti saya akan berkuliah di situ, mendapatkan, eee, 2 gelar yang Mhm. berbeda dan juga kuliahnya 1 tahun di Depok, di UI 3 dan 1 tahun lagi di Australia, seperti itu. Jadi sebenarnya sebelum keterima LPDP itu emang daftar di UII dulu atau gimana itu, Kak? Nah kebetulan, eee, di LPDP yang sebelumnya 3 kali itu Oh saya iya. selalu daftarnya itu di University of Melbourne aja, programnya 2 Oh di tahun situ aja, full di sana, full. full. Cuma Oh, karena kebetulan, "Loh kok, saya nggak lolos-lolos, iya, udah 3 kali." Dan tiba-tiba banget, eee, UI 3 ini buka program yang jurusannya itu juga sama, mhm. ada spesialisasi Education, Leadership, and Management, eee, dan juga collab-nya sama Melbourne. Oh Jadi collab, oh dari jadi situ. collab. Jadi daftarnya emang cuma cukup sekali aja. Oh cukup sekali aja? Daftarnya di UI 3, tapi nanti itu dalam kesatuan program masternya selama 2 tahun, itu kita dilempar ke Australia Oh untuk gitu. belajar di sana. Jadi tetap nanti ijazahnya 2, kuliahnya 2 tahun Wah, total, gitu kira-kira. oh itu menarik banget sih ya, maksudnya kayak, wah gitu bener-bener amazing. Iya, Nah pastinya alhamdulillah. tentunya untuk mendapatkan sesuatu itu nggak mudah ya Kak, Mhm perjalanannya gitu. Nah persiapan Kakak untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu gimana sih? Boleh diceritain dari persyaratannya atau mhm. apa gitu? Iya, jadi yang paling penting itu ketika kita ingin kayaknya bukan hanya LPDP ya, Mhm, tapi mayoritas beasiswa itu adalah yang pertama bahwa yang kita mesti tentukan itu adalah sebenarnya kita mau jadi apa dulu. Jadi mhm, kita harus tahu kita mau jadi apa. Karena dengan memahami bahwa kita mau jadi apa, mhm, sesederhana itu aja, itu bahkan kita, akan ditemukan dengan beasiswa-beasiswa yang memang cocok dengan kita. wih, Kebetulan karena saya masuk fakultas pendidikan karena ingin menjadi pendidik, menjadi guru dan juga dosen, maka dari itu saya kira salah satu, beasiswa yang paling cocok untuk saya itu adalah LPDP, karena mhm, LPDP itu sangat mengapresiasi pengalaman seseorang untuk mengabdi dan juga memang diwajibkan untuk mengabdi kembali ke Indonesia. Nah itu adalah, kira-kira framework-nya dan, dulu ketika saya masih berada di bangku perkuliahan, itu memang, ada beberapa hal yang mesti disiapkan. Jadi karena memang saya mau jadi dosen, saya berpikir waktu itu, "Wah ini kayaknya harus belajar riset nih." Jadi mmm, waktu itu bahkan saya overlaps, lulus kuliah itu saya di semester 10 mmm, karena saya bener-bener mau dapat fasilitas untuk tetap terus dekat dengan dosen, eee, kita mengerjakan beberapa penelitian, beberapa hibah penelitian dengan beberapa dosen, mengikuti, konferensi internasional dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut itu yang sebenarnya nanti akan membantu kita ketika nanti kita daftar LPDP. Selain daripada itu, saya kira yang paling penting adalah berorganisasi. Karena mungkin iya, ini agak kontroversial juga karena iya, memang beberapa organisasi hari ini mungkin ya ada beberapa yang bisa menularkan skill atau, mmm, menghadirkan skill-skill yang kita butuhkan dan juga ada yang mungkin menganggap, kebanyakan rapat gitu kan ya. iya, Tapi rapat-rapat itu aja. ya, itu balik lagi bahwa, dulu saya, bener-bener aktif di Winasaba Banten ini dari BEM, maksudnya dari, BEM, Himpunan Mahasiswa Jurusan mmm, TBI dan juga saya ke Dema Fakultas Tarbiyah, mmm, terus ikut SEMA universitas. Waktu itu kebetulan jadi Sekum SEMA U, wah, jadi sempet di Sekum SEMA U juga dan saya aktif di Duta Pendidikan Provinsi Banten. tahun berapa itu Kak, kalau boleh tahu? Tahun berapa ya Covid itu? Tahun 2022 ya? 2021. Oh iya Kayaknya 2021. 2021 waktu saya semester 7 kayaknya. Waktu saya semester 7 itu saya daftar Duta Pendidikan juga. Karena memang Mmm, tadi ya, kecintaan akan dunia pendidikan, mengajar dan sebagainya, itu membuat saya juga, okelah kita coba. Maka dari itu saya juga, bener-bener senang banget waktu itu anggaran itu nggak ada yang turun, karena banyak potongan-potongan di pemerintahan ini. Tapi waktu itu ada salah satu, jasa yang benar-benar, saya ingat sampai saat ini, yakni ada beberapa mentor-mentor dan juga dosen-dosen mmm, seperti Ibu Ida Sulastri oh iya, dan juga Pak Muin, Ketua Pusat Bahasa saat ini.
Nah itu mereka itu yang dorong saya untuk, walaupun masanya Covid ya, Iya walaupun sudah diajukan ke kampus karena memang ada, apa ya, kira-kira efisiensi anggaran dari pemerintah, itu mereka keluarkan, uang sendiri dari kantongnya. Jadi itu yang saya benar-benar apresiasi banget. Kalau kita mau aktif dan berorganisasi, kita sebenarnya nggak mesti, takut, di tengah jalan itu bakal kayak iya gimana. Dan itu pengalaman organisasi itu ngebentuk saya buat, bisa memiliki skill sosial dan juga tadi, kalau kita gimana caranya kita mau ngabdi kalau kita nggak punya platform untuk iya, mengabdi. Maka dari itu, saya kira selain daripada tadi ya, eee, kapasitas akademik, menulis dan lain sebagainya, tapi juga berorganisasi. Nah, tapi jangan bablas. Ini teman-teman ini jangan sampai bablas, berorganisasi, rapat sampai malam. Hey, stop kalian. Karena memang, gini, betul memang di organisasi banyak rapat, tapi yang iya, harus kita pahami adalah bahwa kita harus punya pakem tersendiri. Maksudnya mhm, kita harus batasi dalam diri sendiri. harus punya boundaries Iya, ya, kita mau rapat 1 jam, lebih daripada 1 jam cabut, ya nggak apa-apa. Atau bahkan kalau kita mau proaktif, mhm, kalau rapatnya lama misalkan di organisasi, nah kita yang jalankan rapatnya, maksudnya kita yang pandu rapatnya iya, supaya lebih efektif. Nah, di situ ada banyak skill-skill yang kita bakal dapat, mhm, selain daripada public speaking, relasi, networking, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya, seluruh proses tersebut ada satu lagi termasuk ikut lomba. oh. Karena teman-teman ikut lomba ya. Promosi apa sih ini? Jadi saya tuh dulu nggak pernah punya prestasi, nggak punya punya hobi atau bahkan, kapasitas apapun. Iya, Tapi dengan saya memahami bahwa saya ketemu dengan orang-orang jadi saya dari bahasa Inggris, saya punya kesempatan buat ketemu dari anak-anak HTN, dari anak-anak ilmu Al-Quran tafsir, dari anak-anak PAI, yang mana itu mereka berprestasi semua. Nah jadi, Eee, sebenarnya kan kalau kita dipikir secara rasional, berteman dengan mereka itu sama dengan, kita ikut belajar. iya, betul. Karena saya waktu itu pengen banget juga salah satunya ikut, salah satu UKM di UIN SMA Banten yang, khususnya untuk menulis ya. Gitu Prima tapi bukan? iya Iya, Prima, dan waktu itu belum sempat bisa ikut karena ya balik lagi terkendala, eee, beberapa apa ya, kira-kira jadwal mungkin agak padat gitu tuh. Ya pada akhirnya ya udah kalau kita nggak bisa masuk ke situ, kita coba cari mentor atau dosen-dosen yang bisa mau mengarahkan dan pada akhirnya, ya udah kita belajar banyak mmm, dan kenapa saya bilang bahwa, teman-teman harus ikut lomba, berkompetisi di luar, mhm, itu karena ketika kita lulus dari UIN SMA Banten, itu kita akan bersaing iya, dengan teman-teman yang lain yang dari kampus-kampus, top PTN. Mau anak UI, mau anak UGM. Kalau sedari awal kita jadi mahasiswa itu, kita sering berkompetisi, kita nggak bakal takut, kita nggak bakal menye-menye ketika di luaran. mhm, Pasti kita betul. bakal lebih kuat dan juga malah kita mau berteman dengan mereka. Oh Karena iya, kita mau belajar. Jadi, apa ya, aspek-aspek keseluruhan tadi itu yang akan mendukung persiapan mendaftar iya, LPDP tadi, gitu tuh. Karena balik lagi kalau kita daftar LPDP, itu memang kita harus bawa satu 2 nilai yang benar-benar kita, unggulkan, gitu tuh. Nah, kira-kira begitulah. oke kalau untuk persyaratannya itu apa aja, Kak? Ya, jadi memang ada beberapa persyaratan Iya, yang, mesti disiapkan, termasuk yang pertama itu adalah, bahasa Inggris ya, sertifikat bahasa bahasa Inggris. Nah, kebetulan banget di LPDP tahun ini, itu ada peraturan baru bagi teman-teman yang sudah keterima di universitas, itu hari ini bahkan kemarin kayaknya LPDP baru buka, jadi bisa dicek sendiri nanti, bahwa kalau teman-teman sudah keterima di kampusnya, iya, itu teman-teman tidak mesti melampirkan sertifikat bahasa Inggris, gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang memang, eee, kan nanti ada beberapa jalur ya, kira-kira iya, kalau kita bagi ada yang nanti dalam negeri dan juga luar iya, negeri. Kalau teman-teman mau kuliah atau membutuhkan, ilmu dari luar negeri, ya mau nggak mau kita harus, belajar bahasa Inggris dan juga nanti sertifikatnya itu yang dibutuhkan itu IELTS. oh Jadi, IELTS, eee, IELTS ini adalah salah satu syarat utama untuk masuk ke kampus dan biasanya untuk master itu
Di beberapa negara di English speaking country itu pasti dia mintanya 6,5, tapi Minimal di skornya? iya minimal Oh, skornya 6,5 dari 9, maksimal 9 ya, iya. IELTS itu. Kalau untuk di negara-negara Asia seperti Malaysia, Jepang, Taiwan, Korea, itu Iya. biasanya mayoritas, teman-teman ketika dapat 6 itu sudah bisa kuliah di sana dan juga bisa diterima juga. Nah itu kalau di luar negeri. Kalau di dalam negeri biasanya kita pakai TOEFL kalau di LPDP. Nah Oh, iya sejak iya. saat ini karena kalau teman-teman masuk atau sudah diterima di universitasnya, teman-teman sebenarnya tidak mesti melampirkan syarat bahasa tadi ya. Ini peraturan baru banget, fresh from the oven. Jadi, teman-teman hari ini nggak mesti khawatir, tapi kalau teman-teman punya cita-cita yang, tinggi untuk, berkuliah di luar negeri, harus ada effort untuk, belajar bahasa Inggris. Nah, kebetulan ketika dulu saya di kampus, itu saya ada cerita, eee, Prof. Nafan kalau nggak salah wakil direktur Paksa Sarjana waktu itu minta saya untuk, bantu cari 20 anak UIN untuk, diberangkatkan ke Amerika. Ada program namanya, Student of US Institute atau SUSI waktu itu, untuk belajar tentang climate change. Kebetulan saya sudah dapat 20 anak-anak itu, Iya. dan masalah utamanya ternyata mereka itu bahasa Inggrisnya kurang. Nah, maka dari itu dengan alasan tersebut, iya memang dengan rasa cukup kecewa ya bahwa, saya belum bisa membantu Mhm. teman-teman untuk bisa berangkat ke sana. Pada akhirnya, waktu itu saya mendirikan UKM Bahasa. Jadi, pendirian Mmm, UKM Bahasa itu, kita garap bersama Farhan Hidayat, ada salah satu, karib saya di jurusan PAI. Nah, kita buat sedemikian rupa UKM Bahasa ini supaya mahasiswa UIN Banten yang belum punya fasilitas untuk belajar bahasa, itu bisa belajar bersama di UKM Bahasa. Nah, itu jadi salah satu jangan jangan takut teman-teman kalau kira-kira nanti biaya bahasa Inggris itu mahal, belajar aja di UKM Bahasa. mhm. Dan nanti kalau udah lulus, kita tinggal tes aja biar, gitu kan. Jadi itu yang pertama, syaratnya Iya. bahasa, terus yang kedua adalah esai. Esai. Iya, esai ini memang, agak-agak tricky karena memang kita bisa bayangin bahwa bagaimana caranya seluruh masalah yang kita amati jadi begini, di dalam esai itu kita harus menjelaskan tentang kira-kira satu pertanyaan, kenapa kita mesti S2? Mesti lanjut Mhm. S2 dan didanai oleh LPDP? Nah, untuk menjelaskan pertanyaan tersebut, itu kan kita mesti jelaskan kira-kira, latar belakang kita organisasi seperti apa, kapasitas kita seperti apa, dan masalah yang kita lalui itu seperti apa. Maksudnya ketika kita mengabdi, ketika kita berkarir, atau ketika kita bekerja, adakah masalah spesifik yang ingin kita selesaikan? Dan cara menyelesaikannya itu adalah dengan kita lanjut S2, ketika udah punya ilmunya baru kan kita bisa selesaikan. Nah, Iya. apa kira-kira masalahnya? Jadi kita harus bungkus sedemikian rupa masalah tersebut melalui esai, dan di situ kita harus jelaskan juga kira-kira universitasnya itu kita mau kuliah di mana, kenapa pilih universitas itu, dan setelah itu apa kira-kira langkah-langkah pengabdiannya atau rencana kontribusinya. Karena memang balik lagi untuk LPDP ini, eee mereka cari potensi-potensi muda Indonesia yang mau mengabdi, tentu. Jadi tapi teman-teman nggak jadi masalah kalau teman-teman nggak punya pengalaman mengabdi dan lain sebagainya, asalkan teman-teman mau mengabdi dan tahu di mana mau mengabdi, masalah apa yang akan teman-teman selesaikan, itu harusnya bisa jadi, apa ya, bekal nanti ketika kita daftar, LPDP dengan esai yang kuat tersebut, ya pasti nanti akan, bisalah gitu mengantarkan kita ke luar negeri atau bahkan, lanjut studi. Dan yang ketiga itu selain daripada bahasa, esai, ada satu lagi, itu surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini adalah satu surat yang dikeluarkan oleh dosen, dosen kita bisa pembimbing akademik, pembimbing skripsi, dosen, eee, atau sivitas akademik yang benar-benar mengenal kita ketika kita Mhm. masa kuliah. Atau bahkan ketika teman-teman sudah ada di dunia profesional, itu teman-teman bisa melampirkan surat rekomendasi dari atasan tempat kita bekerja.
Kayak semisal Oh, kalau iya misalkan, iya. ada teman-teman nih guru-guru yang mau daftar LPDP, itu boleh pakai rekomendasi dari kepala sekolah bahkan, karena mungkin kepala sekolahnya lebih mengenal, jadi itu. Maka dari itu nanti ketika kuliah, teman-teman juga harus tetap dijaga komunikasi dengan dosennya karena nanti, Itu yang pasti membantu kita kita ya? pasti kita butuh nanti bantuan dari dosen, bimbingan dan juga Oke. doa-doa dari dosen. Nah itu kira-kira 3 yang mesti disiapkan, sisanya itu mungkin ya berkas-berkas biodata, ada KTP, mungkin KK, surat pernyataan, dan Iya. itu semuanya kayaknya bisa gampang lah. Nah, kalau untuk itu pasti kan ada tahapan-tahapannya ya, Kak. Mhm, Nah, itu untuk tahapan dari tahapan 1 sampai dinyatakan lolos itu apa aja ya? Misalkan kayak iya, awal upload berkas, nah yang kedua mhm. tuh apakah ada tes, apa sih yang komputer itu CBT ya? Iya, CBT itu Kayak gitu. scholastic, Oh mhm. gitu, bisa dijelaskan mungkin? Iya, jadi betul memang ada 3 tahapan di LPDP ini. Yang pertama itu adalah tahapan administrasi. Mmm, Nah, yang tadi saya sebutkan itu adalah, salah satu syarat atau, beberapa syarat untuk melengkapi syarat administrasi. Nah, di sini memang, LPDP betul-betul strict sekali atau betul-betul ketat sekali dalam menyeleksi para, kandidat-kandidat penerima beasiswa. Nah, kenapa saya bilang ketat, itu karena, bahkan kita nggak bisa memilih di mana, kita mau kuliah dan juga jurusan apa secara bebas. Jadi mmm, LPDP hanya atau LPDP sudah buatkan list-nya, list universitas dan juga jurusan yang memang sebenarnya kalau kita, pelajari list iya ini, list jurusan dan juga universitas ini, itu bener-bener sesuai, maksudnya kualitasnya emang yang dipilih yang bagus-bagus, kampus iya, yang bagus-bagus dan jurusan yang bagus-bagus, dan juga nanti ada kaitannya dengan kontribusi di Indonesia. Nah, di dalam proses, administrasi ini itu betul kita harus bikin akun dan juga upload syarat-syaratnya, berkas dan lain sebagainya. iya, Dan, yang paling pasti tips untuk, seleksi administrasi ini itu adalah silahkan teman-teman ikuti saja. Ketika misalkan surat rekomendasinya harus dari sini dan sini, ya iya, teman-teman jangan yang lain, atau ketika misalkan teman-teman, eee, mau pilih kampus atau mencantumkan universitas ketika seleksi administrasi. Kalau kampus teman-teman itu tidak masuk list LPDP, mhm, berarti jangan diambil. Karena itu oh, karena itu nanti otomatis nggak bakal lolos seleksi administrasi. Jadi, itu yang saya maksud, tapi teman-teman nggak usah takut. Jadi karena memang di LPDP ini jurusannya tuh ribuan. Jadi kita bisa bisa pilih bahkan untuk pendidikan aja, education itu ada, beratus-ratus. Maka dari itu teman-teman nggak mesti takut, kalau misalkan sudah dapat LOE atau letter of mhm, acceptance dari beberapa universitas, dan mereka itu nggak sesuai dengan list LPDP, nggak apa-apa, tinggalin aja daripada kita nggak lolos. Jadi kita iya, ambil, kita pelajari, makanya penting buat teman-teman untuk mempelajari pengalaman-pengalaman, para scholarship hunter yang lain juga, supaya bisa lolos di administrasi. Yang kedua adalah scholastic. Scholastic ini adalah tes yang memang dari komputer dilaksanakan, itu tesnya itu ada 3 tahap lah, atau 3 section, apa ya kita bilangnya, 3 bagian. Itu yang pertama, verbal, tesnya verbal, jadi itu nanti isinya itu, sinonim, antonim, oh, bukan penalaran. berarti kayak penalaran bahasa Mhm, Indonesia atau iya gimana? iya iya betul. Oh, Jadi padanan kata, nanti silogisme dan lain sebagainya. Nah itu nanti kita setelah beres itu kira-kira 20 soal lebih, mungkin dikit. Nanti baru kita lanjut ke soal yang selanjutnya itu, bagian selanjutnya yakni kuantitatif. Itu kita akan mmm, mengerjakan soal-soal deret bilangan, matematika ya? iya matematika, deret bilangan, aljabar, logaritma dan lain sebagainya. Dan setelah itu penalaran, eee, penalaran apa namanya, penalaran umum, apa penalaran Tes, soal-soal penalaran lah gitu. Jadi itu di soal penalaran ini, itu kita akan dites, bagaimana mekanisme cara kerja logika kita untuk menyelesaikan satu masalah. oh iya, I Jadi, see. misalkan kita mencari gagasan utama dalam satu teks, atau bahkan kita, apa ya, ada yang namanya kira-kira, soal-soal kayak probabilitas dan lain sebagainya.
Nah itu tuh, 3 bagian yang ada di tes skolastik dan teman-teman memang harus mempersiapkan dengan baik karena, LPDP itu dia punya passing grade yang mana kalau kita di bawah passing grade tersebut itu otomatis nggak lolos. Jadi itu, tapi ini bisa di-skip kalau teman-teman, sudah punya bahasa Inggrisnya syaratnya, tapi nggak mau ikut skolastik, nggak jadi masalah, Oh itu bisa, bisa Kak? bisa. Asalkan kita harus punya letter of acceptance dari universitas yang masuk di list LPDP. Jadi kita harus Oh, punya LOE-nya dulu. Jadi kalau kita udah keterima di kampus tersebut, itu kita setelah lolos administrasi langsung masuk ke substansi atau wawancara. mmm, Jadi akan lebih mudah bagi teman-teman yang kira-kira mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak suka matematika. iya, Atau ada yang suka penalaran umum gitu tuh, nggak terlalu pede, ya udah nggak apa-apa silakan nanti mending daftar aja di kampus, karena di kampus itu untuk mendaftar kampus, itu kira-kira syaratnya iya memang agak ribet tapi sama juga itu kita harus bikin esai untuk masuk kampus itu, tetep ya esai itu menjadi mhm. persyaratan. Tapi kan mungkin beberapa orang ada yang milih, mending saya ambil tulis esai aja nanti Mmm, buat daftar mhm. kampus ketimbang saya ngerjain skolastik gitu. Karena memang pengalaman, saya punya pengalaman dan juga trauma tersendiri Apa ketika itu, Kak? dulu di LPDP, percobaan yang ketiga itu saya nggak lolos tes skolastik. Mhm, Jadi waktu itu di, LPDP yang pertama itu sampai substansi, jadi substansi tidak lolos, dan LPDP yang kedua sampai substansi juga tidak lolos, tapi sudah interview 2 kali jadi kan. Di LPDP yang ketiga malah belum sampai substansi saya, kepental di skolastik, di tesnya mmm, itu. Jadi kayaknya nggak tahu, makin susah pertanyaannya atau, saya yang nggak fokus atau gimanalah kita nggak tahu. Emang saya belum mampu mungkin. iya. Nah, dengan pengalaman tersebut, karena saya trauma juga makanya saya ambil, langsung tes bahasa Inggris, tes IELTS karena dulu saya pakai TOEFL karena kebetulan saya masuk kategori prasejahtera bisa pakai TOEFL walaupun di luar negeri. Jadi saya pakai IELTS dan juga daftar di kampus, daftar double degree, UIII dan juga University of Melbourne. Maka dari itu alhamdulillah setelah lolos administrasi langsung masuk ke substansi atau wawancara dan Oh alhamdulillah gitu. lolos di situ. Ya kalau untuk itu ya, tadi kan udah ngejelasin tentang tes Mhm skolastik, mhm. itu ada skor-skor tertentunya nggak, Kak? Iya betul. Berapa itu kalau Jadi, boleh tahu? mmm, Minimalnya gitu? contoh untuk, passing grade tahun kemarin itu kira-kira 115 untuk prasejahtera. Nah, Dan juga sekitar 160 atau 165 untuk reguler. Jadi teman-teman kalau misalkan datanya tidak masuk DTKS dan juga teman-teman masuknya ke kategori reguler, itu teman-teman harus masuk atau harus bisa mencapai 165. mmm, Nah itu benar-benar tinggi banget karena, ya sekitar 160 atau bahkan 165 itu dari total total, skolastik, tes yang Jadi 3 tahapan skolastik itu? itu bukan 1 sampai 100. Oh, iya iya. Jadi bukan 1 sampai 100, tapi, 1 sampai berapa ya mungkin. Jadi total soalnya itu ada sekitar 60, Mhm, satu soal itu bobotnya sekitar 5 mmm, gitu nilainya gitu? nilainya. Jadi, tapi mereka LPDP cuma patok, passing grade aja terrendah gitu tuh ya. Jadi kita harus lolos maksudnya, harus lewat passing grade, nanti passing grade ditentukan oleh LPDP, nah itu baru kita bisa lolos. Tapi kalau nggak mau ikut tes bakat skolastik, ya mau nggak mau kita harus pakai LOE, tapi nggak apa-apa Iya. kok, kita pakai LOE aja kita. Nah, kalau tadi kan disebutin ya, kalau Mhm misalkan kita nggak mau tes skolastik, mhm. bisa pakai substansi dari kampus yang emang udah ada di list dari LPDP yang LOE itu. Iya LOE, Nah, LOE supaya ini tuh substansi. maksudnya kita emang daftar mandiri dulu di Iya kampus iya, betul oh, betul. daftar mandiri dulu, Kita baru dari daftar situ heeh, kita daftar konfirmasi kalau kita mandiri. mau LPDP gitu ya? Jadi di dalam portal LPDP itu, Iya, ketika daftar administrasi, itu memang kita ada pilihan, mhm. apakah kita sudah memiliki LOE atau belum. Oh, iya. Nah, kalau kita ternyata tidak memiliki LOE atau surat penerimaan dari kampus ini, itu kita mau nggak mau setelah beres, administrasi itu nanti akan ada jadwal skolastik. Jadi langsung Oh, turun, iya. ikut skolastik. Tapi kalau misalkan kita,
sudah ada LOE, itu kita diharuskan untuk upload ketika kita upload-upload semua berkas itu. Jadi LOE-nya sudah harus di-upload, ketika kita daftar LPDP Mhm. gitu. Jadi langsung skip, skolastiknya, tinggal kita tunggu substansi atau wawancara. Nah, di Oke. wawancara ini memang, karena saya juga sudah gagal 2 kali wawancara, ada beberapa pelajaran yang mungkin bisa teman-teman juga nanti, pelajari, bahwa di dalam wawancara LPDP ini betul memang, eee, mereka cari salah satu kandidat yang benar-benar, pas. Pas di sini itu dalam arti begini, teman-teman nggak mesti yang paling pinter, atau yang paling berprestasi, atau yang paling gigih, atau yang paling gimana. Yang mereka cari itu adalah para kandidat-kandidat yang benar-benar memiliki kontribusi yang jelas, rencana kontribusi yang jelas, atau rencana pengabdian yang jelas, rencana kampus yang jelas, dan juga masalah yang ingin diselesaikan itu benar-benar jelas. Jadi ada 3 aja yang sebenarnya mesti ditekankan. Pertama, memiliki masalah yang jelas, Iya, yang kedua adalah rencana studi yang jelas, kita maunya di mana, kenapa mau ambil univ itu, kenapa mau ambil negara itu, dan juga yang ketiga rencana kontribusi yang jelas. Jadi nggak boleh kita tiba-tiba secara egois, kita mau S2, bahkan begini, ada mungkin beberapa kandidat itu yang bakal bilang, "Oh, saya mau masuk manajemen pendidikan supaya saya mau merubah kebijakan pendidikan Indonesia." iya. Itu kan kayaknya terlalu besar dan prosesnya terlalu panjang. Nah, hari ini LPDP itu membutuhkan kandidat-kandidat yang bisa memberikan kontribusi secara terukur. Mmm, Terukur itu dalam arti, ya at least bisa dilaksanakan dalam, 5 sampai 10 tahun, itu bisa. Nah, itu yang akan lebih LPDP sukai. Mereka karena kalau kita bilang mau jadi menteri pendidikan, kita kan juga belum kebayang gimana caranya jadi menteri pendidikan. iya betul. Tapi kalau kita bilang mau jadi pengelola, atau kita mau buat satu NGO yang fokusnya di bidang pendidikan, nah itu mungkin kira-kira step-stepnya itu sudah kita bisa jelaskan kan, Mhm, sampai ujung, sampai ada dampaknya dan sebagainya. Nah, ini yang LPDP mau, dan juga yang selanjutnya, tadi karena saya bilang, kenapa LPDP nggak cari yang paling pintar dan yang lain sebagainya. Karena kadang yang pinter-pinter itu malah jadi bikin, pecah situasi negara kan, gitu. Jadi makanya LPDP, karena ini adalah uang rakyat, mereka pengen biayai orang-orang yang memang humble. oh iya, Mereka bukan hanya punya kapasitas untuk mengabdi, tapi juga mereka bisa masuk ke masyarakat dan jadi bagian dari masyarakat tersebut. Jadi, mencari orang-orang seperti ini yang memang susah. Jadi balik lagi di wawancara itu kan kita akan dites, mungkin oleh salah satunya adalah seorang psikolog juga. Nah, itu, kita juga harus tunjukkan bahwa kalau misalkan kita ini benar-benar mau mengabdi, dan juga kita ini adalah orang-orang yang ramah. Maksudnya ramah tuh, kita benar-benar nggak mau menimbulkan perpecahan bahkan ketika pulang dari, masa studi, iya, pulang ke Indonesia karena kita udah punya ilmu, udah pinter, masa nanti ini di apa, dimaki-maki atau ini iya, sombonglah dikritik, ini istilahnya ya. sombong gitu. Jadi LPDP nggak cari yang itu, makanya teman-teman harus tunjukkan, eee, personality teman-teman itu dengan jujur, dan juga tadi kalau kita emang orangnya bukan orang humble, ya berarti kita sebelum daftar LPDP harus jadi orang yang humble dulu, harus Iya. jadi orang yang pengennya belajar dulu, pengennya ngabdi dulu, baru kita bisa daftar LPDP, gitu. Itu jadi kira-kira, 3 tahap dan juga tips, dari tadi, tahap 1 sampai terakhir. Oh gitu, kalau itu kayak ada tes IQ-nya gitu nggak sih, Kak? Apa gimana? Kayaknya bukan tes IQ Iya. gitu, tapi memang tes skolastik ini Oh. adalah, salah satu tes yang akan menunjukkan kapasitas berpikir Oh kita, iya iya, paham paham. literasi dan numerik dan lain sebagainya, Nah gitu. iya tadi kan banyak banget ya tahapan-tahapannya. Mhm. Tuh kalau dari Kakak sendiri nih, tantangan yang paling terbesar, terberat apa pas lagi Tentu, daftar LPDP? eee, walaupun gini, mungkin saya bisa bilang yang paling terberat itu substansi Pas wawancara tuh pas ya? wawancara Heeh. terakhir, karena saya gagal 2 kali, tapi tetap karena saya juga harus harus sebutkan bahwa
Skolastik itu adalah salah satu yang paling susah juga, karena kemarin terakhir sebelum saya dapet ini, malah saya nggak gagalnya di skolastik juga. Mmm, Jadi memang dua-duanya adalah tahap yang sulit, tapi kalau teman-teman nggak masalah, teman-teman cukup pandai, logikanya jalan, pinter, silahkan tes skolastik gitu tuh, dan tinggal pikirin, gimana caranya mewawancara. Tapi di wawancara ini yang paling kira-kira yang paling susah ya, atau yang paling menantang, karena mmm, memang di wawancara kebetulan wawancaranya itu sekitar 50 sampai 1 jam. Jadi benar-benar lama banget dan begini, waktu itu ada salah satu pengalaman saya ketika wawancara itu, karena saya punya beberapa karya tulis ilmiah, iya, jadi saya diminta untuk menjelaskan karya ilmiah saya. Nah, mmm, jadi banyaklah di situ banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyasar, hasil-hasil karya yang sebelumnya atau karya tulis ilmiah saya. Nah, di sini part yang paling, menantang ini. Kebetulan saya dapat, interviewer yang juga salah satu pakar di bidang, metodologi penelitian dan lain sebagainya. Jadi kayaknya mungkin beliau benar-benar, kuat pemahaman risetnya. Jadi dia mau uji apakah saya ini cuma sekedar tulis mhm, atau benar-benar nulis beneran. iya iya, Nah, itu kita benar-benar diuji dari pemahaman, dari kita benar-benar bedah, bukan esainya, tapi riwayat-riwayat tulisan saya, mhm, waktu itu. Jadi dari judulnya dibedah, dari metodologi penelitiannya dibedah, dari output-nya, hasilnya, dari konferensinya dan lain sebagainya, yang mana memang, kenapa saya sebutkan bahwa ini adalah salah satu tantangan, salah satunya adalah karena memang ketika dulu kan waktu kita nulis, itu tujuannya bukan untuk kira-kira bukan untuk, eee, suatu, karya apa? tulis ilmiah yang kualitasnya tinggi. Oh iya, Tapi kan dalam proses belajar, mhm, betul ini betul, memang dilema ya, karena harusnya salah satu publikasi yang sudah lolos, publikasi itu memang harusnya memiliki kualitas yang baik, tapi tentu dengan pendidikan yang lebih tinggi, pengalaman riset yang juga, lebih kuat lagi, tentu akan, kualitas risetnya itu akan lebih kuat lagi. Sedangkan saya waktu itu, mmm, hanya, ya namanya belajar waktu skripsi gitu ya. iya, Jadi saya tulis 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 tulis, adakan riset sesuai dengan pemahaman saya, sesuai dengan pengalaman saya dan juga bantuan dari dosen-dosen, bimbingan dari dosen-dosen, walaupun pada akhirnya publish dan itu adalah salah satu challenge tersendiri ya, ketika wawancara itu untuk bisa mampu menjelaskan detail-detail yang ada di penelitian tersebut, gitu. Walaupun waktu itu pada akhirnya saya nggak, dinyatakan nggak lolos, substansi, tapi itu salah satu yang jadi titik balik, kita sebagai seorang calon akademisi atau bahkan orang yang bergelut di bidang pendidikan, di bidang keilmuan, itu harus bisa memahami atau harus bisa terlibat aktif dalam bidang keilmuan, bahkan harus menjaga kualitas tadi ya, kualitas riset-riset iya kita riset, yang, ingin kita bangun. Jadi itu jadi titik balik saya bener-bener pengen belajar lagi, malah malah semakin mau S2 lagi, iya, semakin betul. pengen, belajar lagi riset gitu karena, saya paham bahwa salah satunya itu adalah kekurangan saya, Nah, gitu. kalau untuk tadi kan katanya kita pas substansi itu Iya, bedah riset kita ya, mhm penelitian kita. Nah, itu penelitian kita yang dulu-dulu pas kita jadi mahasiswa, mhm. apa emang penelitian yang ketika kita daftar LPDP kita diwajibkan untuk salah satu ilmiah, Oh ya enggak, selain dari esai itu mhm, gitu? iya. Atau gimana, Kak? Jadi, memang bukan skripsi yang waktu itu dibedah. Jadi begini, apa ya kira-kira, di LPDP itu karena tulis ilmiah itu bukan satu hal yang wajib, tapi itu Oh, jadi iya. penilaian, Tambahan atau gimana? tambahan. Oh, Jadi mereka punya, 1 kolom untuk bisa, kita upload, karya tulis ilmiah, mmm, gitu. Jadi memang mereka sediakan ruangnya untuk bagi siapapun yang punya publikasi karya tulis ilmiah, boleh boleh upload di LPDP. Tapi teman-teman juga harus siap bahwa itu juga jadi salah satu bagian dari kita, hasil dari mhm, karya-karya kita kan. Jadi itu harus bisa yang dipertanggungjawabkan. Itu pesan untuk teman-teman yang lain juga nanti kalau misalkan, cantumkan karya tulis ilmiah, nggak apa-apa itu bagus, benar-benar bagus. Tapi iya, balik lagi teman-teman harus bisa mempertanggungjawabkan karya tulis ilmiah tersebut
dan, karena mungkin ada beberapa orang yang, let's say kita punya teman anak jurusan HTN, Iya, mereka magangnya di kantor hukum, mhm, cita-citanya bukan jadi dosen, mau jadi pengacara atau mau jadi hakim iya, misalkan. Jadi pengalaman yang dia miliki itu adalah pengalaman profesional. Nah, di sini di kasus yang seperti ini saya kira karya tulis ilmiah itu bukan hal yang benar-benar penting banget, tapi kalau ada nggak apa-apa di-upload aja. Mungkin di orang-orang seperti ini nanti yang akan jadi highlight atau yang akan dititik, beratkan itu adalah pengalaman tadi, pemahaman dia soal hukum, soal praktik mmm, hukum di Indonesia atau iya, masalah yang ingin dihadapi. Nah itu yang kira-kira akan di ini, cuma karena kebetulan saya mau jadi akademisi, maka dari itu sempat dibongkar-bongkar iya, bener esainya, bener. gitu. Nah, kalau itu, mmm, kan sekarang lulus itu bisa 2 jalur ya, Kak. Mhm, Bisa kayak skripsi dan jurnal. Nah, apakah untuk LPDP itu ada ketentuan? Maksudnya tuh kayak kalau kita mau daftar LPDP kita lulusnya harus pakai skripsi ataupun jurnal. Nah, itu iya, ada ketentuannya atau bebas aja gitu? eee, kebetulan kita juga tahu kan bahwa kita mau lulus pakai jurnal Iya, atau mau pakai skripsi itu mmm, ijazahnya kan satu kan. iya 1, Nggak bakal beda warna kan iya, ijazahnya. Nah, maka dari itu sebenarnya yang akan di dan, yang penting kita udah punya ijazahnya kan, gitu. iya. Nggak ada oh iya ya, lanjut. Tapi maksudnya tuh bakal ditanya nggak gitu? Iya iya. Jadi memang pokoknya yang penting nanti bakal ada ijazahnya, karena kalau nggak ada ijazahnya nggak bakal bisa jadi Oh jadi presiden. Jadi, kira-kira lulus menggunakan jurnal atau menggunakan skripsi itu nggak masalah. nggak ada Enggak problem sedikit iya, pun? nggak ada problem sedikit pun karena LPDP itu memang secara objektif dia, apa tuh, karya tulis ilmiah itu sunnah, cara kita Mhm, menyelesaikan skripsi itu didasarkan atas kehendak masing-masing, nggak jadi masalah, yang penting ada ijazahnya untuk lanjut S2 berarti harus ada ijazah S1, iya. gitu tuh. Oke, setelah tadi udah cerita ya tentang Mhm. Kakak dari daftar dan akhirnya dinyatakan lolos. Nah, apa perasaan Kakak saat pertama kali dinyatakan Tentu lolos? iya, kebetulan saya, buka pengumuman waktu itu bareng-bareng dengan teman-teman Oh, yang jadi nggak juga sendiri ya? iya, nggak sendiri. Kita bareng-bareng. Karena saya kebetulan sekarang lagi tinggal di Yayasan Lisensi Cita Bangsa itu, jadi di situ ada beberapa tutor-tutor, mungkin ada sekitar 7 sampai 10 tutor yang juga, sama, mereka buka pengumuman juga Mmm, di situ. Jadi kita buka bareng-bareng dan itu benar-benar happy banget karena, eee, bahkan teman-teman itu tahu bahwa perjuangan untuk mencari beasiswa itu bukanlah hal yang mudah ya. iya betul. Apalagi ada beberapa orang, bahkan di tempat saya itu adalah, orang-orang yang penyintas bencana Aceh, bahkan ada orang-orang dari anak-anak pekerja migran, anak-anak petani segala. Jadi coba bisa dibayangkan kalau misalkan mereka menyaksikan bahwa teman-teman kita seperjuangan itu mendapatkan beasiswa. Mmm, Dan tentu karena memang dengan niat yang apa, dengan niat yang luhur ya, teman-teman datang ke sini, ke Serang, karena memang pusatnya di Serang, lembaga itu. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Lombok dan lain sebagainya. Itu mereka berangkat ke Serang untuk belajar bahasa Inggris ini untuk membangun daerahnya masing-masing, mhm, sehingga mereka bisa lanjut studi dan juga berkontribusi di daerah masing-masing. Jadi tentu sangat, pengalaman kemarin untuk buka pengumuman dan iya, dapat, beasiswa LPDP itu benar-benar sangat jadi, apa ya, unforgettable banget, nggak bisa banget dilupain karena, semua orang juga di situ pada senang semua karena balik lagi, beasiswa ini sudah 3 tahun saya, perjuangkan dan alhamdulillah, dengan tadi ya, dengan banyaknya evaluasi dan juga pembelajaran-pembelajaran dan juga bantuan-bantuan dari, beberapa dosen dan juga para mentor-mentor, itu saya bisa mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa LPDP. wih, alhamdulillah. Tapi ada nggak sih Iya, Kak, mitos-mitos tentang LPDP? ada. Nah, apa itu boleh dijelasin? Jadi yang pertama bahwa, mungkin teman-teman juga udah pada tahu bahwa loh, kalau misalkan kita alumni alumni UIN, kita bakal kalah dong, kalah saing sama Iya, anak-anak banyak banget tuh yang iya, anak-anak, pemikiran sekarang kayak PTN gitu. unggul segala. Saya nanti akan
bener-bener tegaskan bahwa itu adalah salah satu mitos pertama bahwa yang diterima oleh LPDP itu bukan berdasarkan universitasnya, tapi yang Mmm, mereka, titik beratkan itu adalah kontribusi untuk Indonesia. Jadi walaupun teman-teman kampus top PTN, itu juga nggak punya privilege tertentu untuk langsung tiba-tiba masuk ke LPDP. Jadi dari kampus manapun teman-teman, apalagi kalau saya anggapnya, lulus dari UIN itu UIN salah satu kampus yang bagus, salah satu kampus, PTKIN yang juga top ya sekarang masuk 10, apa namanya, apa 10 top 10? 10 top iya top 10 PTKIN kan di Oh, iya. Indonesia, apalagi akreditasinya unggul. Nah itu juga jadi salah satu, pertimbangan juga teman-teman bahwa, kita nggak mesti lulusan jadi top 1 juga gitu tuh Iya. untuk daftar LPDP itu. Bahwa bahkan teman-teman ada yang mungkin, kuliah di kampus swasta, itu nggak jadi masalah, yang mereka titik beratkan itu adalah kontribusi, Mmm, begitu. Dan yang kedua nih, yang kedua salah satu mitosnya itu adalah bahwa, penerima LPDP itu sudah pasti berprestasi. iya. Oh itu jangan salah bahwa, eee, untuk daftar LPDP itu sebenarnya itu kita tidak dihitung berdasarkan prestasi. Betul prestasi itu adalah salah satu hal yang bisa kita banggakan atau bisa jadi penunjang kita ketika kita, apa ya kira-kira, seleksi LPDP, tapi bukan satu-satunya. Sama, termasuk juga dengan IPK. Mmm, Katanya orang-orang yang IPK-nya itu, rendah bahkan nggak bisa daftar LPDP atau lain sebagainya, enggak kok. Asalkan masuk, syarat pendaftaran LPDP, itu semua punya kesempatan yang mmm, sama. Jadi nggak ada bedanya orang yang IPK-nya itu 3,5 dan iya. juga orang yang, cum laude 4,0. Itu nggak ada bedanya. Jadi IPK itu tidak mengantarkan kita ke, apa ya, ke beasiswa LPDP. Pengabdian. Tapi ada minimal IPK-nya nggak di persyaratan LPDP itu? Iya ada tentu, ada Tetap minimal ada ya? IPK-nya, iya. Oh, Ya nanti teman-teman bisa pelajari iya. minimal IPK-nya kalau nggak salah itu 3,3 atau 3,0 saya juga lupa. Oh, Jadi iya. nanti coba silakan pelajari aja. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, Mhm, kalau untuk IPK ini, bukan jadi pertimbangan apalagi tadi ya soal prestasi. Kalau misalnya teman-teman nggak punya prestasi dan teman-teman mau daftar LPDP, nggak apa-apa silakan cari, apa ya kira-kira, pengalaman pengabdian. Silakan magang, atau bahkan bekerja sehingga teman-teman memiliki, apa, pengalaman profesional. Nah itu yang malah akan lebih diapresiasi oleh, LPDP. Ketimbang kita dulu, eee, saya dulu sempat sering banget ikut lomba. Tapi lombanya nggak nyambung. Jadi lombanya lomba fotografi, oh, iya. fotografi bukan begini maaf. Lomba fotografi, lomba menulis, jadi perlombaan saya tuh nggak ada yang nyambung semuanya sama, pengabdian saya. Tapi nggak apa-apa karena, yang saya ingin itu dari pengalaman lomba itu adalah pengalaman berkompetisinya. Mmm, Jadi itu yang paling penting ya. Jadi, iya saya juga memang bukan dari, apa, golongan-golongan mahasiswa yang banyak berprestasi gitu, tapi memang alhamdulillah saya memiliki kesempatan untuk mengabdi dan juga mengelola lembaga pendidikan, gitu. Jadi itu yang, saya bawa ke LPDP, gitu. gitu. Nah, itu teman-teman semua, jadi udah dijelasin secara detail banget nih sama Kak Edward. Kak Edward ya, tentang beasiswa LPDP ini. Jadi dipersiapkan dari sekarang dan tentunya, apa ya, jangan minder kalau misalkan Ya, kalian betul, anak UIN, karena itu nggak termasuk, ya maksudnya penilaian penilaian utama, utama gitu ya. Jadi siapa pun itu bisa melanjutkan dan bisa mendapatkan beasiswa LPDP. mhm Nah, untuk Kak Edward ya, sebelum kita tutup podcast hari ini, mungkin ada apa ya, pesan-pesan untuk mhm. mahasiswa? Mungkin ada beberapa, Iya, pesan untuk teman-teman semua. Jadi, mungkin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa, eee, ketika saya misalkan ada yang tanya, mhm, "Kalau dulu bisa milih kuliahnya S1-nya di mana, iya, itu mau pilih mana?" Itu mau 1000 kali pun saya bakal bilang, UIN SMA Banten ini adalah salah satu, pilihan pertama saya, gitu tuh. Bukan karena ini lokasinya di Banten, terus rumahnya di Banten, enggak. Karena memang, secara
saya memahami bahwa UIN punya long historical journey yang juga benar-benar bagus banget dan memiliki pengalaman yang bagus di bidang akademik dan juga riset dan lain sebagainya. Dan secara, apa ya, iklim organisasi, prestasi itu juga benar-benar bagus. Maka dari itu apalagi kebetulan ini lagi pembukaan PCMB Iya, juga PCMB kan, mandiri mhm. sekarang. Jadi teman-teman jangan ragu untuk daftar di UIN SMA Banten. Iya. Nih saya adalah salah satu bukti bahwa lulus dari UIN SMA Banten itu bisa lanjut kuliah di University of Melbourne dan double degree. Nah itu benar-benar saya kira itu benar-benar, menarik sekali pengalamannya dan juga pesan selanjutnya mungkin untuk teman-teman yang sedang mencari beasiswa atau sedang mempersiapkan beasiswa, itu bahwa tadi sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa memang yang mesti teman-teman persiapkan, tergantung di semester mana teman-teman sekarang, berada. Kalau misalnya teman-teman masih aktif kuliah silahkan, ikutlah berorganisasi karena berorganisasi itu akan mengantarkan kita kepada jejaring yang lebih luas dan juga, pengalaman yang lebih nyata berkompetisi, membangun skill komunikasi dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman bahkan udah lulus, Iya, alumni UNS sama Banten atau siapapun yang sedang, mempersiapkan beasiswa, silahkan juga teman-teman pahami bahwa kira-kira dengan, kapasitas teman-teman, itu teman-teman mau jadi apa ke depan. Karena itu juga akan menentukan beasiswa mana iya, yang, cocok untuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengabdi ke Indonesia, pulang lagi, silakan untuk daftar LPDP. Karena, beasiswa ini benar-benar bagus dan mendukung banget, karena ada Mata Garuda juga sebagai salah satu katalis, tempat alumni-alumni LPDP untuk berkontribusi. Tapi kalau teman-teman bahkan, tidak mau mengabdi atau mau melanjutkan karir profesional, mungkin ada beberapa beasiswa yang juga akan selaras. Jadi pahami dulu kapasitasnya di mana dan posisinya ada di mana dan kira-kira rencana ke depannya kemana. Kalau teman-teman mau mendaftar beasiswa tapi belum punya prestasi atau belum punya pengabdian, pengalaman, bahkan nggak apa-apa, silahkan bekerja aja mmm, di bidang masing-masing dan setiap pemberi beasiswa itu sudah pasti akan mengapresiasi atau menghargai orang-orang yang ingin sekali menjadi agen perubahan. Maka dari itu temukan masalahnya di mana, iya, selesaikan, dan kalau belum bisa diselesaikan silahkan lanjutkan kuliah, cari beasiswanya, pulang beres kuliah, balik lagi selesaikan. Jadi, nggak ada kata, apa ya namanya, nggak ada kata capek untuk cari iya, beasiswa harusnya, betul. untuk berkembang. Jadi silakan teman-teman, pun juga nanti kalau misalnya teman-teman apalagi alumni UIN yang mau, kira-kira sharing atau mau dibantu untuk persiapan daftar beasiswa LPDP silahkan nanti mungkin nomornya ada di nanti bakal, silahkan kontak Gimana? aja IG saya di sini atau nomor saya di sini silahkan nggak apa-apa. Gitu tuh, mungkin itu Iya, tetap semangat teman-teman karena, balik lagi, kalau teman-teman gagal itu tanda bahwa teman-teman punya kesempatan untuk belajar lagi, jadi nggak jadi masalah. Gagal berapa kali pun, itu berarti belajarnya berkali-kali. Nah, maka dari itu teman-teman harus apresiasi dan ambil hikmah di setiap kegagalan tadi, iya. gitu. Oke, baik ya, terima kasih kepada Kak Edward yang sudah Oke. sharing-sharing di Ya, terima podcast hari kasih. ini, dan juga untuk teman-teman semua ingat terus pesan dari Kak Edward tadi, pokoknya jangan pernah takut untuk mencoba, dan kalaupun Mhm, kalian gagal itu adalah bentuk dari salah satu pembelajaran yang dimana kita harus belajar lagi dan belajar lagi sampai kita betul. sukses. Oke, Ok terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan, episode hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next Waalaikumsalam. video.